Semangat pagi mitra usaha NASA dimanapun berada. Kembali lagi dengan kami PT Natural Nusantara. Dengan kondisi yang ada seperti ini, adanya virus corona atau COVID-19, Bapak Ibu di rumah, para mitra usaha di rumah tidak perlu khawatir apakah hewan ternaknya bisa membawa penyakit tersebut atau bisa menularkannya. Itu menjadikan pertanyaan yang banyak masuk pada kami, sehingga kami jawab di sini bahwasanya memang COVID-19 atau corona itu tidak bisa ditularkan melalui hewan ternak atau hewan kesayangan. Bisa jadi anjing, kucing, itu tidak bisa menularkan. Karena apa? Karena tidak ada reseptornya, yaitu ACE2. Kenapa kemudian ke kelawar dan reptil? Karena reptil ataupun ke kelawar itu ada yang namanya ACE2 tersebut. Sehingga mitra usaha NASA tidak perlu khawatir untuk kemudian masih terus mengusahakan memberikan manfaat kepada para peternak sehingga produksinya tetap bagus, meningkat dengan penggunaan NASA. Produksi luar biasa, peternak bahagia, dan jangan lupa tetap semangat pagi. Di peternakan saya agak bingung, apa buktinya? Kalau buktinya saya sendiri nggak cocok ya? Kenapa nggak cocok kira-kira? Khusus ternak. Kalau dilihat dari ADG, ada yang tahu ADG nggak? Bobot badan? Tahu nggak bobot badan? Oh ya, cocok nggak kira-kira? Cocok nggak Pak Yudi? Cocok nggak? Jauh ya. Tapi memang di peternakan itu luar biasa. Bukan hanya kita sebagai peternak, tetapi Bapak Ibu sekalian itu semuanya menikmati produk-produk peternakan. Betul nggak? Udah sarapan belum? Oh, ini belum, sini sudah. Kalau yang sudah sarapan dengan apa Bu? Lauknya apa Bu lauknya? Oh, disediakan angkringan. Sekaligus saya promosikan setiap pagi hari Senin sampai hari Sabtu itu buka angkringan kita. Sedia berbagai macam produk, khususnya ada yang sangat khas dari angkringan apa coba? Nah, wedang jahe, sego kucing, terus ada sate-satean ya. Ada sate apa? Sate telur puyuh, satu produk peternakan. Apalagi? Sate kelinci nggak ada Bu di sini Bu. Itu khusus di Kaliurang. Sate usus juga ada by produk dari peternakan dan lain sebagainya. Dan kita jika bicara peternakan itu bicara tentang pendamping dari pangan utama yaitu nasi ya. Peternakan ada produk utama. Mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu. Bisa saya perjelas lagi, yang namanya peternakan produk utamanya adalah daging, susu dan telur. Jadi Bapak Ibu ketika berkunjung ke lapangan melihat suatu peternakan, jangan sampai salah melihat ada sapi, tanya berapa produktivitas telurnya Pak? Nah itu kan nggak nyambung. Nah berarti kalau di sapi tanyanya ada dua hal kalau di sapi, daging dan susu. Nah khusus untuk susu itu memang ada sapi-sapi tertentu dan khusus, biasanya lokasinya juga tertentu di daerah-daerah tinggi. Misalnya di sekitar sini adalah daerah Boyolali atau daerah Cangkringan atau Kaliurang. Nah itu banyak sekali susu sapi yang berproduksi susu. Silahkan Bapak Ibu yang baru hadir menempatkan posisinya. Dan syukur alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa mengadakan agenda rutin kita setiap hari Sabtu. Ada yang kangen tentang tematik? Ada ya, kangen banget. Nah. Ada lagi? Karena beberapa hari ke belakang, mungkin sampai 1 bulan ya, itu kita belum bisa mengagendakan lagi yang namanya tematik setiap hari Sabtu. Hari ini pun itu kita berbarengan dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang tadinya nyasar ke atas? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Di atas itu ada materi motivasi khusus dari teman-teman Banjarnegara. Itu sekitar 250 orang sudah hadir untuk menerima materi dari para manajemen kita. Pak Joni yang mengisi. Nah jadi plus hari ini juga ada kunjungan dari kelompok tani dari Semarang. Beliau untungnya langsung ke sini, langsung ke Pandan Simo. Jadi melihat praktek daripada pertanian kita. Jadi tidak terlihat padat di kantornya, kita bisa sama-sama belajar di sini dengan tenang, baik, dan tadi seperti Mbak Nesa sampaikan, kosongkan pikiran karena kita akan belajar salah satu hal yang mungkin ini sedikit banyak belum pernah didapatkan Bapak Ibu. Karena kalau kita dengar peternakan, yang tahu tentang produk peternakan apa saja? Fiterna. Nah, jadi
untuk mengurangi rasa kegalauan, kegelisahan, kebingungan. Mengapa Fiterna, tangguh probiotik, tangguh dekomposer, ton, dan beberapa pestisida kita itu belum hadir, belum bisa kembali dipasarkan atau masih dalam proses upgrading ya, karena yang namanya produk itu perlu adanya evaluasi, penambahan atau bahkan nanti bisa lebih baik ke depan, plus ditambah juga dengan perpanjangan proses perizinan. Nah, jadi yang namanya produk ketika itu sudah beredar di masyarakat, apalagi sudah sangat luas, itu perlu yang namanya perizinan. Bukan berarti kita belum punya, tetapi itu pada saat proses perpanjangan. Sudah diurus sejak lama, namun memang akhirnya itu belum bisa selesai sampai dengan waktunya, sehingga perlu kita stop dulu untuk mempercepat proses itu berjalan. Nah, jangan gelisah, jangan galau, karena kita punya banyak sekali solusinya. Salah satunya adalah POC NASA. Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya tadi Mbak Nasa sudah memperkenalkan saya, terus ibunya juga sudah tahu Bu ya. Udah pernah ketemu saya Bu? Sudah? Oh, udah WA. Udah pernah WA Mbak Nelsa belum? Saya. Kalau Mbak Nelsa, oh yang terakhir Bu ya, tematik saya terakhir. Nah, sekarang beda. Nah, sekaligus saya sampaikan, Bapak Ibu apabila ada kendala juga terkait dengan peternakan di luar dari tema ini, nanti di akhir silahkan juga bisa konsultasi. Kita juga bisa diskusi. Nah, sangat terbuka memanfaatkan momen ini untuk kita sama-sama belajar. Khususnya yang jauh-jauh dari Madura Pak ya. Pak siapa namanya Pak? Pak Bambang. Saya kayaknya pernah ketemu Pak Bambang ini. PSS ya. PSS itu apa tuh? Sepak bola? Bukan, itu adalah salah satu event dari Diamond Network kita. Sinergi dengan support system adalah public speaking skill. Nah, nanti Bapak Ibu apabila ingin mengasah, mempertajam, membantu dalam proses presentasi di lapangan, kemudian di downline-downline-nya itu juga bisa mengikuti agenda itu. Dan kebetulan kemarin Pak Bambang itu mengikuti agenda PSS dan di sana ketemu dengan saya. Jadi Pak Bambang juga udah kenal Pak ya? Udah kenal belum Pak? Lupa namanya. Oke, perkenalkan nama saya Rifki Dimas Aji. Teman-teman umumnya bisa memanggil dengan nama tengah saya yaitu Dimas. Bisa di NASA, bisa di luar, bisa via WA, bisa via telepon untuk kemudian komunikasi. Di sini ada kontak juga. Nah, nomor telepon yang bisa dihubungi itu jelas ada di sana dan kodenya ini saya kasih tanda merah. Khusus untuk peternakan itu kodenya adalah 004. Nah, jadi kita di sini kembali tadi saya sampaikan bahwasannya kita bersinergi. Ada pertanian, perikanan, perkebunan, kesehatan, kecantikan, itu yang berbeda nomornya hanya di belakangnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 6. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang belum tahu, itu nomor 1 bisa dicatat bagian perikanan. Nomor 2 dan 3 bagian pertanian. Nomor 4 bagian peternakan. Nomor 5 bagian perkebunan. Nomor 6 bagian kesehatan. Nah, jadi seperti itu. Silahkan jika belum puas berada di ruangan ini untuk diskusi, bisa lebih lanjut menghubungi kontak ini. Insya Allah akan saya balas. Nah, buktinya ibunya tadi dibalas nggak Bu? Dibalas malam-malam juga, luar biasa. Jadi gimana itu? Luar biasa. Jadi selagi masih ada kesempatan, ada waktu, saya akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Bisa kita masuk ke materi? Saya, karena kurang lebih materi kita hanya sedikit, karena hanya khusus bagian POC. Kenapa bisa digunakan untuk peternakan? Apakah ada bedanya dengan Fiterna? Jika ada bedanya di mana? Kemudian bagaimana cara penggunaan? Apabila kurang puas dengan POC bisa ditambahkan dengan apa saja. Nah, itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan next, nah ini ya yang biasa kita temukan di lapangan. Apa yang biasanya membuat Bapak Ibu sekalian mengawali presentasinya di peternak, yaitu adalah Fiterna. Betul ya? Nah, memang dari segi visual, segi produk, itu yang menunjukkan produk peternakan itu memang hanya
Fiterna plus ada juga yang namanya tangguh probiotik. Nah ini, tapi jika Bapak Ibu detail teliti melihat POC NASA itu juga sebetulnya ada Bu, ada fotonya, gambarnya peternakan tapi nyempil istilahnya, hanya sedikit di bawah. Nah mengapa itu juga ditampilkan di POC NASA? Karena POC NASA adalah bahan-bahan alami yang bisa digunakan oleh seluruh makhluk hidup. Nah sehingga ini tidak berbahaya jika Bapak Ibu tidak sengaja misalnya meminumnya atau menaruh di bagian tertentu dari lokasi kita menyimpan sehingga tidak sengaja terkonsumsi, itu tidak masalah, tidak apa-apa, boleh, tidak berbahaya, nggak usah harus dimuntahkan, nggak usah harus ke dokter. Nah itu tidak apa-apa. Nah itu keunggulan dari POC NASA. Nah jadi selagi kita menunggu proses ini selesai semuanya, Fiterna, Ton, tangguh probiotik, tangguh dekomposer, dan beberapa produk pestisida kita, itu kita bisa menggunakan yang namanya, nah jadi POC NASA ini silahkan bisa menjadi senjata kita ketika POC, ketika Fiterna dan lain-lainnya itu tidak bisa kita order untuk sementara. Nah jadi jelas ya, tadi ketika semua produk itu belum bisa kita berikan, kita harus menonjolkan salah satu, yaitu tadi POC NASA. Silahkan Bapak Ibu, mumpung kita masih di awal pertemuan, menempatkan posisi terbaiknya. Yang di belakang maju boleh. Nah monggo-monggo, anggap saja seperti rumahnya sendiri, kantornya sendiri. Memang betul kantornya sendiri ini. Silahkan. Ada lagi? Sudah? Oke. Jadi sedikit mengulang bahwa pagi hari ini kita membahas suatu hal yang mungkin menjadi kegelisahan sementara, bahwasanya memang ketika yang namanya POC, kemudian Fiterna, Ton, Tapro dan lain sebagainya itu kita sementara tidak bisa mengordernya, kita bisa menggantikannya dengan salah satu produk kita lainnya, yaitu POC NASA. Kenapa bisa kita gantikan POC NASA? Karena tadi bahwasanya dia pertama memang murni alami, organik, alami, sehingga dia bisa dikonsumsi oleh seluruh makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah ternak. Nah jadi tanpa mengurangi nutrisi-nutrisi yang baik di dalamnya, itu bisa diserap dengan bagus di tubuh ternak. Nah selanjutnya poin kedua dari visual tadi ya, karena POC NASA, orang umumnya memahami POC NASA adalah pupuk organik cair karena POC. Nah ini juga perlu disampaikan, bisa juga kita ubah menjadi produk organik cair. Nah ini bisa untuk seluruhnya. Bahkan tadi Bapak Ibu misalnya salah tempat atau salah mengkonsumsi, digunakan sendiri oleh kita, tidak sengaja keminum, itu tidak masalah karena tidak berbahaya. Nah ini jelas ya, produk organik cair, walaupun umumnya POC itu adalah pupuk organik cair, tapi Bapak Ibu besok jika terjun ke lapangan itu bisa memberikan edukasi, memberikan pengetahuan bahwa POC itu adalah produk organik cair. Nah ini sedikit banyak tentang kandungannya. Nanti jika ingin melihat atau mengcopy filenya boleh, silahkan. Kalau juga belum jelas, pengen dilihat lagi juga boleh, dibuka YouTube-nya kita. Ini juga ada, nanti mungkin dalam layar itu ditunjukkan. Nah jadi pun kalau pingin lebih detail lagi dalam bentuk PDF-nya ataupun beberapa produk kita yang sudah kemudian keluar perizinan, kemudian uji-uji analisa, itu juga jelas bisa kita berikan. Nah nanti silahkan Bapak Ibu menghubungi saya, misalnya pengen tahu kandungan dari POC atau yang lainnya, misalnya dari Green Star atau Power atau Super NASA, itu silahkan. Nah bisa kita share, kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah jadi ini ya, ini kandungannya juga tidak kalah bagus karena utamanya dari produk organik cair itu adalah kandungan N, P, dan K. Nah ini kita lihat di situ ada C ya, C itu bisa sampai 9%. Ini jarang-jarang produk organik itu C-nya sampai 9%, itu jarang. Jika Bapak Ibu ke lapangan ini sangat sulit ditemukan. Nah ini ada C, kemudian ada N, ini ya C ya. Nah ini C, karbon.
Kemudian kalau N nitrogen itu 4%. N ini proses awal dari pembentukan yang namanya protein. Jadi protein itu ada atau dibentuk oleh unsur N. Nah, itu adalah nitrogen. Kemudian ada K juga, K2O itu 5%. Jadi ini sudah sangat bagus, sangat baik. Kita bisa diberikan ke apapun makhluk hidup plus ke pertanian. Nah, sudah paham POC NASA? Paham ya? Nah, kita lanjut ke spesifik. Nah, jadi memang Fiterna itu kita gaung-gaungkan bahwasanya di sana ada beberapa kandungan utama. Khususnya ada 4 unsur ini. Protein, kemudian mineral-mineral, kemudian ada VFA. Nah, ini juga jarang kita dengar ya, volatile fatty acid. Kemudian terakhir ada vitamin. Nah, jadi ada beberapa kandungan unsur yang dimana di dalam Fiterna itu ada keempatnya. Namun sebuah pertanyaan, apakah POC juga ada semuanya? Kira-kira jawabnya apa? Ada nggak? Ada nggak, Dek? Ada loh, adanya pinter. Jadi betul, keempat ini pun itu ada dan terdapat di dalam POC NASA. Nah, semuanya ada. Saya kasih catatan sedikit. Hanya saja dari Fiterna dan POC NASA itu terdapat perbedaan dalam fokus atau kandungan isinya. Nah, jadi kalau Fiterna yang utama banyak itu adalah unsur asam aminonya atau proteinnya. Jadi kesemua empat-empatnya ada, tetapi hanya satu yang menonjol itu adalah kandungan proteinnya. Nah, itu Fiterna. Itu ya bedanya ya, Fiterna. Dan kalau POC apa yang kemudian lebih unggul daripada Fiterna? Apa kira-kira? Yaitu mineralnya. Nah, itu pun sangat dibutuhkan oleh ternak. Dari segi protein dibutuhkan, dari segi mineral dibutuhkan. Sehingga kita juga harus tahu bagaimana perbedaan dari masing-masing produknya. Nah, sehingga di lapangan Bapak Ibu sering sekali menemukan adanya pencampuran atau pemaketan, betul ya? Paket ternak, apa saja paket ternak? Fiterna, POC NASA dan harmonik. Nah, tujuan utama dari pencampuran itu adalah menghasilkan nutrisi yang tinggi dari masing-masing unsur yang ada. Sehingga dari vitamin oke, dari protein oke, kemudian dari mineral oke, bagus, plus ada hormonnya. Nah, dari sana itu terjadi suatu keunggulan dalam nutrisinya. Nah, seperti itu ya. Jadi POC tadi keunggulannya adalah di bagian mineral. Oke, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Bingung? Tadi POC pengganti sementara kita Fiterna. Di dalam POC juga ada kandungan unsur yang sangat tinggi dan lengkap. Hanya saja setiap produk mempunyai keunggulannya masing-masing. Dari Fiterna ada kandungan utama adalah protein atau asam amino. Dan di POC NASA itu juga ada asam amino atau protein. Hanya saja keunggulannya lebih tinggi ada di mineralnya. Nah, jadi Bapak Ibu besok apabila ke lapangan tidak usah khawatir, karena yang namanya mineral itu juga sangat dibutuhkan oleh ternak. Nah, ini saya ingin sedikit fokus teman-teman bahwasanya memang sepenting apa mineral bagi ternak. Di Indonesia itu ada yang namanya musim. Ada berapa musimnya? Ada 2, musim hujan dan musim kemarau dan masih fokus. Oke ya. Nah, dari 2 musim itu ternyata berefek terhadap pemenuhan kadar nutrisi pada ternak, khususnya pakan. Nah, karena mineral itu juga ada yang namanya esensial dan non esensial, sama seperti protein, ada yang bisa diproduksi tubuh sendiri dan ada yang tidak diproduksi sendiri sehingga perlu kita tambahkan dari luar.
Nah, ketika musim hujan, sekarang musim hujan apa kemarau, Bu? Musim hujannya kapan? Nggak tahu. Ya, itu salah satu kendala kita. Sekarang kurang jelas ya, mana musim hujan dan kemarau, dan itu perlu sangat perhatian terhadap kondisi lingkungan. Karena ini sangat berpengaruh, sangat tinggi, sehingga air hujan itu akan membawa unsur mineral tanah. Sehingga jika kita konsen ke pertanian, perlu ada tambahan yang namanya pupuk. Betul ya? Pupuk itu kandungan utama yang banyak juga adalah mineral, selain NPK tadi adalah mineral. Sehingga ketika air hujan turun, maka mineral akan larut bersama air hujan. Kemudian efeknya apa? Efeknya hijauan yang tumbuh itu kurang yang namanya mineral, sangat kurang yang namanya mineral. Namun kalau musim hujan mending, karena hijauan masih bisa tumbuh, berbeda dengan kemarau. Nah ini ya, kita lihat bahwasanya musim kemarau ini itu kering dan peternak kita itu biasanya kesulitan mendapatkan pakan. Nah, ketika hijauan berhenti tumbuh, otomatis yang tumbuh hanyalah hijauan yang mampu tumbuh di daerah kemarau. Dan umumnya yang tumbuh di daerah kemarau itu adalah yang berserat tinggi dan atau berlignin. Nah, ini istilah baru juga. Lignin itu adalah suatu pembatas nutrisi, zat pembatas antara pencernaan mudah atau tidak. Artinya gini, suatu pakan itu mudah dicerna atau tidak jika ada kandungan ligninnya atau tidak. Dan jika ada lignin yang berlebihan, otomatis ternak akan kesulitan dalam mencerna. Nah, dari rumputnya yang buruk, kemudian dari kecernaannya juga yang buruk, apalagi yang didapat oleh ternak. Nah, sehingga pada musim kemarau itu sangat disarankan menggunakan unsur mineral yang berasal dari luar tubuh. Nah, di sini kita bisa masukkan yang namanya POC NASA. Jelas ya, jika masih ada Viterna, POC hormonik itu tidak apa-apa, kita berikan. Jika sekarang hanya Viterna atau hanya POC, itu juga bagus diberikan karena sangat dibutuhkan oleh ternak. Nah, ini butuh mineral yang lebih banyak. Dan pada saat musim kemarau, itu rumput kering tadi, istilahnya adalah palatabilitas. Nah, tadi ada istilah satu lignin. Nah, Bapak Ibu, jika sudah mengikuti ini, ngobrol dengan peternak, nanti sudah terlihat jago, udah handal. Nah, walaupun hanya berapa? 1 jam ya? 1 jam. Nah, ini bisa meyakinkan. Nah, ini salah satu tujuan kita juga tematik adalah seperti itu, agar bisa diskusi, ngobrol baik dengan peternak sehingga mereka yakin dan menggunakan. Tadi lignin, kemudian kedua tadi adalah palatabilitas. Ada yang tahu palatabilitas? Palatabilitas adalah kesukaan ternak. Nah, kesukaan itu berpengaruh dengan pakan. Kalau palatabilitas rendah, berarti dia tidak suka dengan pakan itu. Nah, palatabilitas ya, kesukaan terhadap sesuatu. Sehingga dari hijauan yang buruk, misalnya jerami. Ada yang pernah menemukan suatu peternakan pakannya hanya jerami? Ada. Kira-kira ternaknya gemuk atau sedang atau kurus ya? Jelas, karena dari jerami yang seperti ini unsur serat tinggi dan ligninnya pun tinggi. Dan solusi dari kita itu sebetulnya ada yang namanya fermentasi. Fermentasi itu juga bisa membantu proses pemecahan lignin sehingga ligninnya tidak ada lagi, sehingga ternak mampu menyerap lebih banyak pakan. Nah, dari palatabilitas rendah sehingga produktivitas pun rendah. Ya, monggo Bapak Ibu. Masih ada? Nah, di sini masih ada satu, Pak. Monggo. Ya, sepertinya sudah pada kangen ya sama tematik. Dan insya Allah ke depan ada lagi. Ada yang Mbak Nelsa ya? Minggu depan ada, minggu depannya lagi ada. Cuman memang setiap bulan kita berbagi kondisi dengan
teman-teman TS yang lain. Bukan hanya peternakan terus atau pertanian terus, tapi kita rolling. Apa tuh yang dibutuhkan sebetulnya di mitra-mitra kita? Misalnya kecantikan, kemudian minggu selanjutnya adalah pertanian, atau mungkin pada saat menjelang musim panen atau musim tanam itu pertanian yang kita genjot, itu pun ada jadwalnya. Nah, ditunggu saja informasinya bisa di laman-laman resmi dari PT NASA. Kita lanjut. Tadi sampai dengan POC dan kandungan utamanya adalah mineral, sehingga apa yang dibutuhkan ternak terhadap tubuhnya sehingga mineral itu penting. Nah, ini sampai dengan tadi musim ya, karena memang Indonesia tropis, hanya 2 musim, sehingga di hujan dan kemarau itu terjadi juga yang namanya demineralisasi atau kekurangan mineral. Kalau musim hujan, mineral larut bersama air yang berada di tanah. Kalau musim kemarau, hijauan tidak tumbuh, sehingga sangat dibutuhkan mineral. Kehilangan zat warna hijau daun, kemudian sangat berserat dan lignin tinggi. Jadi kalau kemarau lebih parah, hijauan pun nggak masuk, protein nggak masuk, kemudian vitamin lainnya nggak masuk, mineral nggak masuk, hampir semuanya nggak masuk, sehingga perlu ada tambahan dari luar, yaitu mineral. Sehingga pada saat musim kemarau, sarannya adalah perbanyak atau lebih ditambahkan banyak mineral pada pakannya. Nah, padahal ya, hijauan itu adalah sumber energi, bukan sumber mineral. Jadi kalau di peternakan itu zat pakan itu ada berbagai macam kandungan, ada protein, ada energi, kemudian ada juga sumber serat dan lain sebagainya. Dan kalau hijauan ini adalah sumber energi ya. Ya, monggo. Energi plus serat. Nah, jadi mineralnya dari mana? Kan itu pertanyaan juga. Dan saya sering menganalogikan seperti ini. Memang mineral itu dibutuhkan dalam tubuh, tidak dalam kondisi yang banyak. Hanya saja mineral itu sangat penting berada di tubuh makhluk hidup, bukan cuma ternak. Seperti manusia mengkonsumsi sayur. Jadi dalam hal ini sayur kita itu adalah mineral. Bayangkan jika tidak mengkonsumsi sayur, apa yang terjadi? Sembelit. Betul ya? Ada lagi nggak? Padahal kita cuma butuh sedikit ya. Betul ya? Hanya butuh sedikit, tetapi itu penting. Begitupun dengan mineral. Mineral pun ada yang namanya makro dan mikro. Nanti kita bahas. Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Dan itu semua ada dalam POC NASA. Jadi Bapak Ibu, jika sudah menggunakan itu, diharapkan ternaknya itu cukup akan mineral. Dan ternak apa saja yang sangat membutuhkan itu juga nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana cara penggunaan sehingga cukup, dan kebutuhan mineral itu berapa saja nanti juga kita bahas. Dan itu sangat penting untuk membawa POC NASA dalam budidaya peternakan Bapak Ibu atau peternak kita. Nah, jadi tadi ya, kalau kita lihat ini kan protein. Protein itu kalau kita lihat jerami tadi hanya 4%. Nah, ini 4%. Sedangkan kebutuhan itu harusnya sudah di atas 20%. Sebaiknya di atas 20%. Ditambah lagi dengan TDN. Ini juga istilah ya. Tadi ada satu lignin, palatabilitas, kemudian ada TDN. Nah, ini TDN adalah kemampuan kecernaan. Nah, ini gampangnya itu. Kemampuan ternak dalam mencerna. Kalau di situ misalnya jerami padi 45%, berarti dia hanya mampu mencerna 45%. Berarti yang 55% kemana? Lewat ya. Kebuang. Sehingga kalau hanya mengkonsumsi jerami, itu biasanya kotorannya juga masih banyak mengandung serat. Sehingga itu hanya lewat saja. Nah, sehingga perlu juga adanya tambahan yang lain. Kita lihat kecernaan yang paling banyak misalnya dari bungkil-bungkil atau jerami. Jerami kacang tanah disebutnya apa biasanya? Rendeng. Nah, itu sangat mudah untuk dicerna dan kadar proteinnya tinggi. Sampai dengan berapa itu? 12%. Nah, itu juga sangat tinggi. Tapi kan hanya sedikit. Nah, oleh karenanya peternak kita menggunakan konsentrat biasanya, tambahan-tambahan konsentrat. Nah, ini memang sebelum kita masuk kepada kekurangan, saya ingin sedikit ngasih pertanyaan Bapak Ibu sekalian.
Kalau bisa membedakan ini, saya kasih hadiah. Apa yang membedakan sapi normal dan sapi gila? Ini jangan, cirinya itu ada di suara sebetulnya. Nah ini, nah ini normal nggak? Normal. Kalau yang gila, gilanya seperti tadi. Nah, sudah tahu ya yang baru datang tadi ya bedanya. Nah itu.